Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Kadaria Wedananta Ardi, saya nomor absen 9, pemasaran D. Di sini saya akan menjawab soal UAS komunikasi bisnis. Baik, pertanyaan yang pertama yaitu coba jelaskan peranan korespondensis dalam bisnis dan apa saja kesalahan yang terjadi dalam penulisan korespondensis bisnis. Nah, jadi korespondensis bisnis memegang peranan penting dalam suatu kelancaran aktivitas dan pencapaian tujuan suatu perusahaan. Yang pertama yaitu menyampaikan informasi dan gagasan, di mana korespondensis menjadi suatu media utama untuk menyampaikan suatu informasi penting kepada pihak internal maupun eksternal suatu perusahaan seperti pengumuman, laporan, instruksi, undangan, dan lain-lain sebagainya. Gagasan-gagasan dan ide kreatif pun dapat dibagi melalui korespondensis untuk mendorong suatu inovasi dan mengembangkan suatu bisnis. Terus yang kedua itu membangun dan memperkuat suatu hubungan, yang dimana komunikasi yang baik melalui korespondensis membantu untuk membangun suatu positif dengan klien, mitra bisnis, investor, dan pihak terkaitnya. Secara membangun kepercayaan, kerjasama, dan solid melalui korespondensis yang berprofesional dan mendukung. Yang ketiga yaitu mendukung transformasi bisnis, di mana berperan penting dalam suatu proses transaksi seperti pemesanan barang, negosiasi, harga, pengajuan penawaran, penyelesaian pembayaran, dan bukti tertulis dari komunikasi bisnis ini dapat digunakan sebagai dokumen penting dalam transaksi dan penyelesaian sengketanya. Baik, untuk pertanyaan yang kedua yaitu apa saja yang harus disiapkan dalam penulisan resume, dan ada 3 cara penulisan resume dan jelaskan. Sebelum memulai menulis resume, ada beberapa hal yang perlu Anda siapkan, yaitu informasi, seperti informasi pribadi, nama lengkap, alamat, nomor telepon, email, dan profil media sosial. Terus yang kedua yaitu pendidikan, di mana riwayat pendidikan formal termasuk nama institusi, gelar, dan tahun kelulusan. Dan sebutkan penghargaan yang Anda peroleh. Terus yang ketiga yaitu pengalaman kerja, di mana riwayat pekerjaan Anda termasuk nama perusahaan, jabatan, tanggal kerja, dan deskripsi singkat tentang penggunaan jawaban dan pencapaian Anda. Terus yang keempat yaitu keterampilan, daftar keterampilan yang relevan dengan posisi yang kita lamar, termasuk hard skills dan soft skills. Terus yang kelima yaitu penghargaan, di mana penghargaan dan prestasi, sebutkan penghargaan, prestasi, atau sertifikat yang Anda peroleh dan relevan posisi yang pernah Anda lamar. Terus ada 3 cara umum untuk menulis suatu resume. Yang pertama yaitu resume kronologis, di mana format yang paling umum digunakan untuk mencantumkan suatu pengalaman kerja Anda atau secara kronologis. Terbaik dimulai dari posisi terbaru. Cocok untuk pelamar dengan pengalaman kerja yang relevan dengan posisi yang dilamar. Terus yang kedua yaitu resume fungsional, yang dimana menekankan suatu keterampilan dan kemampuan Anda untuk daripada pengalaman kerja. Contoh untuk pelamar yang baru lulus. Terus yang ketiga yaitu resume kombinasi, di mana resume kombinasi ini untuk menggabungkan suatu elemen dari resume kronologis dan fungsional untuk mencantumkan riwayat kerja secara kronologis dan juga menyoroti keterampilan dan kemampuan yang relevan. Cocok untuk pelamar dengan pengalaman kerja relevan yang ingin menekankan suatu keterampilan dan kemampuan tertentu. Untuk pertanyaan yang ketiga yaitu sebutkan dan jelaskan apa saja yang perlu disiapkan dalam wawancara kerja. Persiapan yang matang memerlukan kunci utama untuk kesuksesan dalam suatu wawancara. Yang pertama yaitu pelajari tentang suatu perusahaan dan posisi yang kita akan lamar, dan pahami visi misi dan nilai-nilai suatu perusahaan. Mempelajari produk, layanan, atau proyek yang dikerjakan suatu perusahaan, dan pahami deskripsi pekerjaan dan kualifikasi yang dibutuhkan. Terus yang kedua yaitu latih jawaban untuk mempertanyakan umum wawancaranya. Terus siapkan cerita singkat tentang diri kita, pengalaman kerja kita, dan latih bagaimana kita menjelaskan kekuatan dan kelemahan kita. Ceritakan tentang pencapaian terbesar kita dan bagaimana kita mengatasinya. Dan jelaskan mengapa juga kita tertarik dengan perusahaan dan posisi tersebut. Terus yang ketiga yaitu siapkan pakaian yang rapi dan profesional.
Jadi pilihan pakaian yang sesuai dengan budaya suatu perusahaan. Pastikan pakaian Anda bersih, rapi, dan tidak kusut. Gunakan sepatu yang nyaman dan bersih. Terus yang keempat yaitu datang tepat waktu. Sebaiknya datang 10 atau 15 menit sebelum waktu wawancara. Bawa salinan CV dan surat lamaran Anda untuk mematikan ponsel atau alihkan ke mode senyap saat wawancara dimulai. Baik, untuk pertanyaan yang keempat yaitu sebutkan dan jelaskan mengapa penting bagi perusahaan untuk menjaga hubungan dan reputasi perusahaan. Menjaga hubungan dan reputasi perusahaan sangatlah penting untuk berbagai alasan berikut. Beberapa di antaranya yaitu yang pertama yaitu meningkatkan kepercayaan pelanggan. Reputasi yang baik dapat menarik suatu pelanggan baru dan meningkatkan loyalitas pelanggan lama. Pelanggan lebih cenderung untuk membeli suatu dari perusahaan yang mereka percaya dan dihormati. Keputusan yang baik dapat membantu suatu perusahaan untuk membangun citra dan positif dan meningkatkan kredibilitasnya. Yang kedua yaitu meningkatkan profitabilitas, di mana pelanggan yang loyal lebih cenderung membeli lebih banyak produk dan layanan dari perusahaannya. Reputasi yang baik dapat membantu perusahaan menarik investor dan mitra bisnis baru. Perusahaan dengan reputasi yang baik dapat lebih mudah mendapatkan suatu pendanaan dan pinjaman. Terus yang ketiga yaitu meningkatkan motivasi karyawan. Karyawan yang bekerja di perusahaan dengan reputasi yang lebih baik bangga dengan pekerjaan mereka. Karyawan yang termotivasi lebih produktif dan efisien. Reputasi yang baik dapat membantu suatu perusahaan untuk menarik dan mempertahankan talenta terbaiknya. Yang keempat yaitu mengurangi risiko krisis, di mana suatu perusahaan dengan reputasi yang baik lebih mampu mengatasi krisis dan skandal. Pelanggan dan pemangku kepentingan lain lebih cenderung memanfaatkan suatu perusahaan baik yang terjadi kesalahannya. Terus yang kelima yaitu keunggulan kompetitif. Nah, jadi di mana reputasi yang baik dapat membedakan suatu perusahaan dari pesaingnya. Perusahaan dengan reputasi yang baik dapat membebankan harga yang lebih tinggi untuk produk dan layanannya. Reputasi yang baik dapat membantu suatu perusahaan untuk memperluas pasarnya. Baik, pertanyaan nomor 5 yaitu jelaskan apa saja faktor penyimakan tidak efektif. Faktor-faktor yang menyebabkan komunikasi tidak efektif. Komunikasi yang efektif sangat penting dalam berbagai aspek suatu kehidupan, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Ketika komunikasi tidak efektif, dapat menimbulkan berbagai masalah seperti kesalahpahaman, frustasi, konflik, dan bahkan kerugian finansialnya. Nah, jadi beberapa faktor yang dapat menyebabkan komunikasi tidak efektif. Yang pertama yaitu kurangnya kejelasan, di mana pesan yang disampaikan tidak jelas, ambigu atau tidak lengkap. Pengiriman pesan tidak menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh penerima pesan. Terus yang kedua yaitu kurangnya perhatian, di mana penerima tidak fokus atau tidak tertarik dengan pesan yang disampaikan. Terus yang ketiga yaitu gangguan komunikasi. Nah, jadi di mana kebisingan atau gangguan lain yang membuat suatu pesan sulit didengarkan atau dipahami. Pengguna media komunikasi tidak tepat dan telepon saat berada di tempat yang bising. Terus yang keempat yaitu kurangnya empati, di mana pengiriman pesan tidak memahami atau tidak peduli dengan perasaan dan perspektif penerimaan pesan. Sekian jawaban UAS Komunikasi Bisnis dari saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.